Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Sehat walafiat? Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam, baik Pak. Oke. Minggu yang lalu mohon maaf kami nggak bisa Zoom karena Zoom-nya itu lagi ada masalah, lagi error tuh di kampus. Tadi pagi sudah saya coba upaya gimana bisa, kemudian Zoom-nya bisa oke. Alhamdulillah kita bisa ketemu kuliah sore ini di saat orang pada istirahat ini ya Mas ya. Di saat orang semua pada ngopi, santai-santai, kita baru kuliah ini. Ini ciri-ciri orang yang luar biasa ketika orang lain lagi santai, kita lagi sibuk nih, lagi kuliah ini. Oke, saya langsung cari materinya, share screen gitu. Apa bisa dilihat tuh materi saya? Bisa. Oke ya. Oke, jadi kita langsung slide kedua. Tapi kita pertama ingin bicara soal bagaimana sih prinsip-prinsip pengelolaan kantor hukum atau law firm itu seperti apa sih, prinsip-prinsipnya apa gitu. Tapi sebelum sampai pada saya menyampaikan prinsip manajemen kantor hukum, minggu yang lalu kalau tidak salah saya kirim wawancara eksklusif saya gitu ya. Sudah didengarkan kah itu? Sudah dilihat kah? Halo, teman-teman sudah dengerin wawancara eksklusif saya? Halo? Sudah Pak. Oh sudah, terima kasih kalau gitu. Jadi kapan sebenarnya kita harus memiliki sebuah kantor hukum, sebuah law firm itu sangat tergantung kepada kebutuhan gitu. Kalau umpama saja kita merasa masih single factor gitu, masih ya bisa satu orang, dua orang gitu, ya nggak apa-apa single factor. Tapi kalau pada saat yang bersamaan bahwa kliennya sudah banyak, menuntut bahwa harus ada manajemen kantor yang dikelola secara profesional, secara modern, baru orang mulai berpikir, oh tidak cukup single factor, tidak cukup manajemennya adalah manajemen tukang cukur. Anda tahu kan manajemen tukang cukur kan? Manajemen tukang cukur itu ya dia yang kemudian gunting, mangkas ya dia. Nanti yang kemudian membersihkan setelah potong itu, membersihkan juga dia. Kalau mending-mending masih kemudian itu ada di keramasin, ya ngeramasin dia. Tapi nanti terima duitnya juga dia. Itu namanya manajemen tukang pangkas rambut tuh. Jadi dia yang kemudian beli gunting, dia yang mangkas rambutnya, kemudian yang bersihin sampai ngeramasin, sampai terima duit gitu. Yang kedua, manajemen tukang bakso gitu. Jadi yang belanja ke pasar dia, yang kemudian masak baksonya dia, yang nanti menyajikan baksonya dia, yang nyuci mangkoknya dia, yang terima bayaran dia. Itu namanya manajemen tukang bakso. Tapi jangan lupa, sekarang ini manajemen tukang bakso, sekarang ini tukang bakso dan tukang pangkas rambut juga sudah punya manajemen gitu. Maka dia bikin berbagai merek bakso gitu, yang kemudian dia lakukan lisensi namanya ya. Jadi itu waralaba kan gitu ya. Termasuk pangkas rambut juga banyak yang itu sekarang di waralaba. Maksudnya di manajemenin, ada sistem manajemennya dikerjasamakan dengan pihak lain gitu. Jadi itu ternyata melipat gandakan usaha, tentu melipat gandakan hasil kalau saya. Ya itu yang disebut bahwa itu sesuai kebutuhan gitu. Apakah cukup itu adalah single factor atau persekutuan perdata, ataukah sebenarnya ada law firm atau firma hukum, ataukah PT, ataukah yang kemudian kemarin saya sebut, kalau itu adalah perkumpulan atau yayasan, ya tentu lebih kaitannya dengan yang disebut bantuan hukum. Jadi Anda kalau milih Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia karena yayasan, ya lebih banyak bantuan hukum. Bantuan hukum itu lebih banyak namanya pro bono gitu. Lebih banyak kasus-kasus yang istilahnya free of charge gitu, maksudnya itu gratis atau kalau ada biaya yang sangat minimal gitu. Oleh karena itu saya di video itu saya katakan ya sangat tergantung seiring berjalannya waktu, kebutuhan semakin meningkat, maka perlu ada manajemen kantor hukum gitu. Oke, baru kita nginjak slide berikutnya adalah unsur-unsur apa yang harus ada pada manajemen kantor hukum.
ya tentu harus ada pengorganisasian. Ya tentu kalau Anda bicara pengorganisasian kan tahu, kalau dulu Kak belajar di SMA itu ada istilah apa itu namanya planning, organizing gitu kan, apa actuating, kemudian apa controlling gitu. Jadi ada pengorganisasian, perencanaannya kayak apa, ya perencanaannya kayak apa, pelaksanaannya kayak apa gitu kan. Terus sampai pada titik tertentu yang disebut sebagai pengawasan kayak apa, evaluasinya kayak apa. Jadi ini well organized, diorganisasi dengan baik gitu. Jadi kalau bikin kantor, kantor ini diorganisir, diorganisasikan dengan baik yang disebut well organized gitu. Terus ada manajemennya nanti di belakang. Manajemen soal SDM-nya, manajemen soal perkaranya, manajemen soal apa namanya karirnya, manajemen soal keuangannya, diatur gitu. Kalau kantornya sudah besar ya maksudnya gitu. Terus tata hubungan antara apa istilahnya kalau di satu sisi kalau di dalam law firm itu kan ada associate gitu. Associate itu adalah para lawyer yang bergabung dalam suatu kantor law firm. Terus kamu di situ ada yang disebut sebagai partner. Partner itu biasanya pendiri gitu. Maka kemudian ada para pendiri membentuk, mengangkat satu orang namanya managing partner. Di bawah associate itu bisa ada lawyer, lawyer itu bisa lawyer yang masih baru masuk, ada yang disebut juga paralegal gitu. Bukan advokat, tapi dia membantu tugas-tugas advokat atau asisten advokat. Terus ada aspek hubungan kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tata usaha tentu ya di situ. Terus perwakilan atau humas. Ini kalau ngomong manajemen kantor secara umum, itu juga harus ada dalam kantor manajemen kantor advokat. Berikutnya adalah spesifik apa sih sebenarnya kaitannya dengan manajemen kantor advokat. Manajemen kantor advokat adalah suatu jenis manajemen yang memiliki kekhususan dalam melakukan pengarahan dan pengendalian. Jadi dalam konteks direction itu, dalam konteks controlling itu adalah untuk memberikan layanan jasa hukum yang berkualitas dan profesional. Jadi kalau kita bicara soal apa sih pekerjaannya kantor advokat itu, apa pekerjaan advokat itu adalah memberikan jasa hukum. Jasa hukum yang bagaimana? Ya yang tentu berkualitas dan dilaksanakan dengan profesional. Ya, bagaimana yang dimaksud profesional? Itu kalau tidak salah pada minggu yang lalu Kak, atau apa saya sudah jelaskan itu. Apa yang dimaksud profesional itu. Yang kedua adalah kekhasan manajemen kantor advokat terletak pada kekhasan pengarahan dan pengendalian produk dalam bidang layanan jasa hukum pada klien. Jadi lebih menekankan kepada apa sebenarnya produk dari kantor advokat itu ya. Yang utama adalah jasa hukum baik litigasi maupun non litigasi. Litigasi maupun non litigasi. Kalau litigasi yang itu kemudian beracara ke pengadilan, bersidang itu baik di PN, kemudian di peradilan agama gitu kan, di PT-UN, termasuk di militer itu adalah yang disebut litigasi. Kalau non litigasi itu adalah yang di luar sidang pengadilan, bisa memberikan pendapat hukum, nasihat hukum, legal audit gitu kan, atau kemudian mereview kontrak atau membuatkan kontrak gitu, atau kemudian bisa saja memberikan sebuah apa legal report dalam konteks mau perusahaan mau apa namanya go public itu memberikan audit hukum sekaligus report hukum atau penelitian hukum atau investigasi hukum itu adalah yang non litigasi. Oleh karena itu dalam konteks layanan jasa hukum itu orientasinya adalah kepuasan klien gitu. Jadi istilahnya itu kalau dalam konteks dunia kedokteran itu sebenarnya adalah yang menjadi orientasi itu adalah upaya untuk penyembuhan pasien. Itu ya kalau kita belajar membandingkan dengan nakes itu orientasinya adalah untuk upaya kesembuhan pasien. Tapi dalam konteks kantor hukum, kantor advokat itu ya orientasinya adalah kepada kepuasan klien. Sehingga harus memahami permasalahan hukum yang dihadapi dengan baik gitu. Memahami permasalahan hukum yang dihadapi dengan baik. Anda harus tahu ini masalah hukum kah, masalah ekonomi kah, atau masalah psikologi. Kalau ada klien datang ke kantor Anda, dia cerita keluarganya, tiba cerita-cerita hubungan yang tidak bagus lah, yang sering bertengkar lah, apa-apa gitu, ya nggak apa-apa Anda dengerin, tapi ujung-ujungnya ini mau ngomong soal hukum apakah? Ngomong soal perceraian kah, atau ngomong soal harta waris kah,
mau ngomong soal harta bersama kah, mau perwalian anak kah, mau apa gitu. Jadi ya soal kemudian ada konflik, soal ekonomi, soal curhat ya boleh, tapi harus fokus, harus ke permasalahan hukumnya. Apa yang hendak diminta nasihat kepada kita. Memahami alternatif pemecahan masalah hukum yang diusulkan. Jadi kalau kita ini menjadi seorang advokat yang berpengalaman gitu, yang profesional itu selalu menyediakan opsi gitu. Opsi 1 seperti ini, opsi 2 seperti ini, opsi 3 seperti ini. Jadi selalu memberikan opsi-opsi yang mana opsi-opsi itu dipandang paling mungkin dan efektif bisa dilaksanakan oleh calon klien. Jadi jangan dikasih satu opsi gitu. Semakin kita bisa memberikan opsi atau alternatif pilihan yang lebih efektif, dia bisa memberikan, dia bisa ngambil keputusan yang lebih tepat menurut kebutuhannya dia gitu. Nah, itu memang itu soal pengetahuan, itu soal pengalaman. Ya, itu soal jam terbang. Sehingga kita kehadiran kita merasa terbantu, oh advokat ini mengerti betul ini permasalahan kami dengan segala pelik-peliknya gitu. Pernik-perniknya, dengan skala suka dukanya dia ngerti betul, sehingga menyajikan banyak pilihan, mungkin saya diminta untuk memilih sesuai kebutuhan kami. Yang nomor 3 adalah memahami langkah-langkah atau upaya hukum yang dilakukan advokat. Jadi selain memahami persoalannya, kemudian memberikan berbagai alternatif yang mungkin lebih efektif buat klien, ketika juga memahami langkah-langkah hukum apa yang sebenarnya lebih tepat untuk diambil. Apakah ini lebih tepat adalah dibawa ke ranah pidana atau jalur pidana, ataukah ini dibawa ke jalur perdata, atau ini diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu diberi pertimbangan. Kalau dibawa ke pidana ujung-ujungnya ini, hasil akhirnya itu ini, sehingga duitnya tidak kembali, tapi ini bisa dipenjara orangnya. Kalau perdata itu nanti ganti rugi yang diperoleh, tapi prosesnya juga panjang, atau menggunakan jalur non litigasi, ketemu melalui proses mediasi seperti apa. Berunding, kemudian setelah itu apa perdamaiannya ditaruh dalam sebuah akte otentik. Jadi disajikan pilihan-pilihan itu akan kemudian untuk memilih mana yang paling. Tapi lagi-lagi note saya, catatan saya adalah kompetensi individu lawyer akan menentukan efisiensi dan efektivitas layanan hukum yang diberikan. Jadi kenapa saya sampaikan kepada teman-teman tempoh hari, kantor kami ini memiliki spesifikasi keahlian dari masing-masing associate, agar mereka itu nanti kalau mendapatkan nasihat, pendapat hukum adalah pendapat hukum oleh ahlinya gitu. Oleh orang-orang yang memang menekuni fokus di bidang itu, pengetahuan, pendidikan, dan pengalamannya. Ya, itu saya sebut sebagai, kalau ibarat dokter yang disebut sebagai dokter spesialis gitu. Ya itu lagi-lagi nanti seiring berjalannya waktu ketika kebutuhan klien itu kian beragam. Kebutuhan klien semakin beraneka ragam sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien kita, sehingga kita bisa menyajikan dan menyelesaikan masalahnya dia dalam berbagai perspektif jenis pokok masalah atau objek masalah atau bidang hukum garapan yang semestinya kita bisa penuhi. Berikutnya adalah kalau umpama kita sudah punya kantor advokat gitu, dalam prakteknya, ini dalam prakteknya ya, kira-kira manajemen apa yang harus disiapkan? Manajemen sumber daya manusia. Jadi di situ kita bikin apa yang namanya struktur organisasi, yang kemudian di situ ada jenjang karir, mulai masuk magang, dari magang kemudian jadi konsultan hukum, dari konsultan hukum sampai kemudian jadi advokat, dari advokat sebagai associate level 1, associate level 2, associate level 3, baru dari associate itu ke partner gitu. Ya, jadi tidak tiba kemudian jadi partner gitu. Jadi ini penting bahwa tiap kantor itu ada jenjang karir yang jelas untuk orang yang mau menekuni profesi sebagai seorang advokat. Yang kedua adalah manajemen administrasi umum dan keuangan. Ya tentu kalau ya sebuah kantor tentu kan harus ada aspek namanya administrasi umum, surat-surat masuk, surat-surat keluar, ada kaitannya dengan soal pajak gitu kan ya. Ada tagihan-tagihan PBB, ada tagihan ini, tagihan itu. Nah, itu nanti bagiannya administrasi umum dan keuangan. Biasanya kita ngangkat itu teman-teman yang akuntansi gitu untuk ngatur kaitannya dengan keuangan kantor law firm. Yang kedua adalah manajemen administrasi perkara.
Jadi kalau ada perkara itu perkaranya A, Mr. X. Nanti mulai pertama ketemu, konsultasi, kemudian ada surat kuasa, kemudian penanganannya dari waktu ke waktu, day to day gitu, itu nanti kita dokumentasikan dalam satu dalam satu berkas yang kita taruh dalam satu almari tersendiri gitu. Jadi harus disendirikan berkas perkara Mr. X, Mr. J, Mr. Z dan seterusnya. Harus rapi, jali, sehingga kalau kita lihat perkembangan kasus itu, kita cukup cek di dokumennya, oh ini perkaranya siapa gitu. Berikutnya adalah manajemen penanganan perkara. Kalau tadi itu administrasinya, kita juga akan mengatur bagaimana penanganan perkara ini lebih efektif. Ini mama siapa? Kita ada perkara A, pidana. Oh ini saya tunjuk Alfarisi yang bertanggung jawab untuk menangani kasus X. Terus siapa lagi? Teman-teman Elizabeth. Ya Elizabeth untuk perkara perdata, kaitannya kasusnya ibu ini, dia yang handle kasus ini gitu. Begitu juga Naftali ini harus menangani perkara PT-UN. Jadi kita tunjuk orang-orang sesuai bidang keahliannya tadi untuk menangani case tertentu yang nanti dia menyajikan surat kuasanya, draft gugatannya, ya disajikan kepada para senior. Senior akan ngecek kata demi katanya sampai di teken kuasa itu termasuk gugatannya itu, termasuk menyajikan di hadapan klien. Gitu. Jadi itu tidak kemudian tiba-tiba dipegang satu orang begitu. Ya awalnya sih begitu, tapi kalau kantor yang udah besar tuh ya udah ada pembagian divisi. Oh ini perkara ini keahlianmu, berarti kamu handle. Oh perkara ini keahlianmu, kamu handle. Ya maka dia harus menyajikan dari awal sampai terakhir dia yang pegang kendali. Gitu. Ini saya pelajari juga, kami 15 tahun jadi konsultan hukum di rumah sakit besar itu kalau dokter PPDS itu kalau suatu saat sampai kemudian dia lulus, itu ada prasyarat dia harus menyajikan sebuah case, sebuah penyakit pasien itu di hadapan para seniornya. Nah, yang nanti dia apa kira-kira tindakan medisnya akan dilakukan, itu disajikan di hadapan seniornya. Pasiennya dihadapkan, hasil pemeriksaan fisik ditunjukkan, hasil pemeriksaan penunjang ditunjukkan, foto-foto gambar-gambar perkembangannya disajikan dalam sebuah PowerPoint begitu, kronologisnya itu melalui satu grafik, kronologisnya dari waktu-waktu disajikan, baru seniornya akan memberikan pendapat sekaligus solusi terhadap penyajian dia dan rencana tindakannya dia. Nah, itu juga saya berlakukan di kantor kami. Kami tugasin kasus ini, Anda yang ngedraft kuasa, Anda yang bikin kronologisnya, Anda yang ngedraft kemudian gugatannya, termasuk langkah-langkah hukum apa kalau menurut saudara yang Anda usulkan gitu. Nah, jadi itu ada proses pembelajaran. Ya dia harus mulai latihan untuk case tertentu, mulai A sampai Z, kira-kira begitu. Ada manajemen sistem informasi dan ini kaitannya dengan ITE. Terus terang kalau hari ini memang kan kita nggak bisa lepas dari namanya sistem informasi, maka kantor law firm besar itu kan pasti dia memiliki website. Jadi kalau Anda suatu saat mau cari kantor law firm yang besar itu, ya Anda cari sebut saja umpama ya Dr. Ufron gitu ya, nanti kan ketemu di situ ada website kami, kantor kami. Harus itu masuk apa menu utamanya, apa ruang lingkupnya, siapa asosiatnya, apa bidang garapannya, terus perkara apa yang klien-kliennya yang dulu pernah pakai siapa, yang sekarang sedang pakai siapa, rekam jejaknya ada di situ, ada di website itu. Jadi itu adalah kalau menurut saya hari begini ini ya tidak bisa dilepasin dari situ, dari website itu. Ya dari situ kemudian kegiatan kita bisa diekspos. Kita nanganin perkara apa saja di mana saja lewat virtual gitu bisa dilihat. Termasuk sebenarnya dari situ itu kan karena kita tidak boleh promosi secara terang-terangan ya dengan ada kegiatan-kegiatan yang kita sajikan tadi itu kemudian orang bisa melihat oh kantor ini bidang garapannya ini, keahliannya ini, perkara yang saya tangani itu bisa dilihat di website itu. Termasuk manajemen pemasaran ya. Hari begini itu katanya kan apa yang paling penting dalam sebuah organisasi, apa yang penting dalam sebuah bisnis itu katanya kan everything
is business, business is everything. Everything is okay. Jadi kalau bisnis itu yang utama ya sebenarnya pemasaran. Pemasaran itu juga yang utama di sebuah bisnis. Kita bisa bikin produk, nggak bisa ngejual juga nggak ada artinya. Maka dibilang bahwa everything is business, business is everything. Nah, maka ya nanti suatu saat saya akan bicara soal bagaimana caranya untuk kemudian kita ini memasarkan produk kita, tapi kita nggak melanggar kode etik gitu. Nanti, tapi bukan kali ini. Saya ingin menginjak soal apa prinsip-prinsip 14 prinsip penting dalam manajemen kantor hukum atau law firm. Pertama tentu ada pembagian kerja ya. Maka dalam kesempatan yang lain nanti akan saya bikinkan struktur law firm di berbagai tempat sehingga Anda bisa tahu dan bisa memilih seperti apa sih sebenarnya strukturnya itu. Nah, yang kedua adalah dari struktur itu orang nanti bicara pembagian kerja. Yang kedua adalah bicara soal otoritas dan tanggung jawab. Siapa memiliki kewenangan apa, bertanggung jawab apa. Jadi ada pembagian tugas di situ. Nanti tugasnya apa yang mulai paling bawah tuh office boy apa, mau gitu kan ya. Terus kemudian bagian manajemen keuangan dan administrasi umum apa, terus asisten lawyer apa, terus lawyer apa, kemudian advokat apa, associate apa, sampai kemudian managing partner apa, ya gitu. Itu harus ada yang disebut authority. Kemudian ada aturan kerja yang namanya aturan kepegawaian, adanya unity of common, satunya perintah. Oleh karena itu kalau ada hierarkinya, siapa bertanggung jawab kepada apa, siapa yang akan memberi perintah. Gitu. Adanya kejelasan balas jasa dan penghargaan yang disebut remuneration. Remuneration itu kaitannya dengan kalau Anda bekerja di suatu kantor advokat, terus posisinya apa, haknya apa, kewajibannya apa, kewajibannya haknya apa, itu yang disebut harus apa balas jasa dan penghargaan yang adil gitu. Ya ada. Terus ada centralized itu ya ada top manajernya yang di puncak, nanti semua bergantung pada yang paling atas yang akan mengambil keputusan. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sorry, itu umum ya. Jadi maksudnya membicarakan hal-hal yang sifatnya kepentingan orang banyak, kepentingan apa bukan soal-soal yang bersifat pribadi gitu. Rantai bertangga dalam tubuh organisasi, ya nanti kita bicara soal hierarki itu. Adanya keteraturan, tadi aturan kepegawaian atau disiplin, tapi juga ada yang disebut dengan semuanya itu bekerja dalam suatu sistem gitu. Jadi tidak semata-mata tergantung by person, tapi bekerja by system gitu. Jadi nggak semata-mata harus kemudian masuk kantor hari ini, terus harus enggak. Yang penting targetnya, pekerjaannya itu harus selesai, mereka harus bertanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Ya tadi adanya kadir, equity, katanya remunerasi tadi ya. Stabilitas pelaksanaan pekerjaan, ini maksudnya pekerjaan itu harus dinamis, berkembang, kita juga harus update begitu, supaya ada keberlanjutan. Gitu. Jangan sampai bahwa kita udah kantor besar, tiba-tiba kemudian perkaranya sedikit menurun, pendapatnya berkurang ya, kita bisa jatuh ya, bisa collab ya. Nah, maka harus selalu dipikirkan perkembangan-perkembangan terbaru. Kira ini perkara yang dulu soal apa, sekarang yang lagi tren apa, 3 tahun ke depan apa, itu kita juga harus ikut ngupdate gitu. Harus punya inisiatif dan inovatif di mana-mana. Kata kunci itu kita harus proaktif, kita harus selalu mengikuti perkembangan, dan kita harus ada inovasi-inovasi yang baru. Termasuk, mohon maaf kantor kami ini kalau di Surabaya, itu termasuk ya termasuk 10 besar lah ya, kalau nyari itu di Google itu kita bisa ketemu lah, cepat ketemu lah gitu. Semangat korps atau esprit de corps, jadi pekerja atas nama sebuah kantor, kalau kantor Ufron and Rubai ya, korpsnya semangatnya itu gitu. Jadi kalau di polisi itu ada apa masuk di angkatan tahun berapa gitu, di tentara angkatan berapa, maka jiwa korsanya itu gitu. Jadi lulus ini jiwa korsanya di kantor advokat Ufron and Rubai ya, maka semangatnya, spiritnya, soliditasnya, kekompakannya, dan goal-goalnya, visi misinya harus visi misi kantor advokat Ufron and Rubai. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan tentang manajemen pengelolaan kantor hukum. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silakan. Halo? Halo?
Kalau teman-teman memang tidak ada yang ditanyakan, disimpan saja pertanyaannya, itu bisa diajukan pertanyaan pada kuliah minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa bikin daftar hadir di WA ya. Halo. 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 Ya. Halo Pak, saya mau ada pertanyaan sedikit Pak. Siapa nih? Jagat Eko Oh, silakan Bimantoro. Mas Jagat. Silakan Mas, silakan. Silakan. Kan kalau di kantor hukum itu yang saya lihat di punya Pak Hufron itu kan ada Hufron and Subaye itu ya Pak. Sebentar. Iya. Iya. Ya itu artinya apa ya Pak? Emang berdua gitu atau gimana? Atau bisa nggak misalnya nama orang dengan nama instansi perusahaan gitu? Apakah bisa seperti itu Pak? Oke, terima kasih Mas Jagat. Inilah yang saya maksud. Kemarin kan kalau kita kuliah yang pertama kan ada persekutuan perdata. Yang kedua kan kita bilang bisa ke firma hukum. Firma hukum itu kan artinya nama bersama. Firma itu artinya nama bersama. Jadi situ ada nama bersama Hufron and Rubai. Bisa saja Hufron and partner gitu. Atau Hufron and siapa namanya tadi itu Wiwin atau Ahmad Faiz gitu. Tapi kalau itu menunjukkan posisi partner gitu. Yang nanti di bawah partner ada namanya associate. Di bawah associate ada namanya legal consultant atau paralegal di bawahnya. Jadi itu sebenarnya adalah posisi partner. Maka di banyak kantor kan disebut siapa mana Jagat bla 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 and partner. Nah, itu terserah aja mau ditulis atau tidak ditulis. Tapi kalau namanya nama orang-orang keren ya taruh saja nama orang keren itu, diharapkan bahwa mereka tahu bahwa ini kantornya memang orang-orang yang terkenal lah gitu maksudnya. Jadi itu namanya nama bersama. Ada yang kan bilang begini, ada Hufron and Associate ya nggak apa-apa. Berarti Hufron dan orang di bawahnya. Kalau Hufron and partner berarti partner itu mereka adalah orang-orang yang seimbang posisinya. Maka itulah yang saya janjikan minggu depan insya Allah kalau ada kesempatan saya akan tunjukkan struktur di organisasi sebuah law firm. Jadi itu nggak bisa kalau digabung dengan perusahaan. Kita ini sebagai sebuah kantor hukum, kantor yang profesional, salah satu tugasnya adalah menjadi konsultan hukum perusahaan, tapi tidak masuk kemudian di dalam kantor kita. Kita sebagai pihak luar yang profesional, yang kemudian kliennya bisa siapa saja, tidak menunjuk pada perusahaan tertentu. Kira-kira begitu, Mas Jagat. Baik Pak, terima kasih. Oke. Halo yang lain? Saya ingat ini Mas Jagat tuh yang mulai dulu kuliah sering diskusi ya, sering nanya ya. Sekarang baru ketemu lagi nih Mas Jagat. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang tanya, selamat sore, salam sehat, salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.